Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Anggriawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai arah kebijakan perdagangan Indonesia modern dengan judul Navigasi Kebijakan Perdagangan Indonesia, yaitu Lartas dan Transportasi Digital ya. Nah, presentasi ini akan mengupas ada dua elemen krusial ya yang menjadi fondasi perdagangan internasional Indonesia yang yang pada saat ini eh, yaitu kebijakan larangan dan pembatasan sebagai instrumen kontrol serta bagaimana eh, transformasi digital merevolusi efisiensi eh, prosedurnya. Oke. Di sini untuk slide kedua, untuk mempermudah pemahaman, saya telah membagi presentasi ini dengan dua pilar ya, dua pilar utama yang menopang kebijakan perdagangan perdagangan modern kita. Uh, Pilar pertama adalah kontrol strategis atau yang kita kenal dengan LARTAS ya. Di sini kita akan membahas apa yang diatur oleh pemerintah. Itu adalah mekanisme pertahanan kita untuk melindungi kepentingan nasional. Nah, untuk yang kedua ini ada namanya efisiensi prosedural melalui digitalisasi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana proses perdagangan itu sendiri eh, diseder, disederhanakan gitu. Jadi ini adalah mekanisme akselerasi kita untuk meningkatkan daya saing. Dan tujuan akhir dari sinergi kedua pilar ini adalah untuk menciptakan sebuah ekosistem perdagangan yang seimbang, aman, dan sekaligus kompetitif di panggung global gitu. Oke, selanjutnya. Nah, mari kita mulai dari pilar pertama ya. Apa itu LARTAS itu sendiri? Nah, LARTAS atau larangan dan pembatasan bukanlah sekedar kebijakan eh, proteksionis yang kaku ya. Uh, Lantas itu sendiri adalah instrumen kebijakan yang dinamis untuk mengontrol impor uh, barang-barang tertentu. Tujuannya jauh lebih luas, yaitu melindungi kepentingan nasional dari berbagai aspek. Penerapannya didasari oleh empat pertimbangan utama. Nah, yang pertama adalah keamanan nasional untuk melindungi negara dari ancaman sosial, budaya, dan ekonomi. Ya. Dan yang kedua ada kesehatan, keselamatan, dan lingkungan atau yang kita kenal biasanya eh, K3L ya, K3L. Untuk memastikan produk impor itu aman bagi konsumen, tidak merusak ekosistem kita, aman bagi konsumen dan tidak merusak ekosistem kita itu sendiri, dan proteksi industri dalam negeri ya. Yang nomor tiga, untuk memberikan ruang bagi produsen lokal agar dapat tumbuh dan berkembang. Nah, jadi yang keempat, perlindungan haki. Nah, untuk mencegah masuknya barang bajakan yang merugikan inovasi di negara kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya arsitektur lapas ya. Arsitektur lapas ini siapa saja sih yang berperan di dalam arsitektur lapas ini ya. Eh, yang pertama dari sisi kementerian mungkin ya, kementerian, lembaga dan atau lembaga teknis ya. Yang kita singkat biasanya dengan K atau L. Nah, seperti Kementerian Perdagangan, Kemenprin atau BPOM ya. Nah, itu lembaga-lembaga yang biasa eh, biasa untuk eh, pemberkasan ya, administrasi untuk pengiriman atau
ekspor atau impor di Indonesia. Nah, eh, mereka ini bisa dibilang dengan rule setter ya, atau perumusan aturan. Nah, mereka lah yang menentukan daftar barang apa saja yang masuk kategori lartas dan penerbitan perizinan teknisnya. Dan yang kedua, ada DJBC ya, atau yang kita kenal dengan bea cukai. Nah, mereka itu adalah gatekeepernya. Nah, ini atau penjaga gerbang ya kita bilang, jaga gerbang untuk keluar masuknya barang dari luar atau dari dalam Indonesia itu sendiri. Tugas mereka adalah menegakkan aturan yang dititipkan uh, oleh oleh kementerian atau lembaga tadi ya, dengan memeriksa dokumen dan melakukan penindakan jika menjadi jika terjadinya ketidakpastian. Tantangan utama di sini adalah yaitu koordinasi ya, antara antara kejelasan dari kementerian-kementerian itu atau lembaga menjadi kunci bagi efektivitas pengawasan di Bea Cukai itu sendiri. Oke, ini ada studi kasus ya. Ada studi kasus, contohnya uh, untuk memberikan gambaran yang konkret ya. Mari kita lihat studi kasus yang terbaru ya tahun 2024 itu ada pembatasan impor elektronik ya melalui Permen Perin nomor 6 tahun 2024. Nah, kebijakan ini lahir dari sebuah data yang mengkhawatirkan seperti terlihat dari grafik utilita apa namanya atau tingkat penggunaan kapasitas produksi industri AC ya. AC nasional kita hanya mencapai 43%. Nah, sementara di sisi lain impor produk AC pada tahun 2023 itu mencapai 3,8 unit. Nah, kesenjangan ini menunjuk bahwa pasar domestik kita dibanjiri oleh produk impor. Nah, sementara kapasitas produk dalam negeri belum belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan Lartas ini untuk menjaga iklim usaha industri elektronik agar tetap kondusif dan mendorong produsen lokal untuk meningkatkan investasi dan kapasitasnya. Nah, di sini eh, pilar yang kedua ya. Kita masuk pilar kedua, eh, transformasi digital melalui single submission atau SSM. Apa itu single submission? Prinsipnya sangat sederhana namun dampaknya luar biasa ya. Pelaku usaha ini hanya perlu menyerahkan data dan dokumen cukup satu kali. Nah, untuk melalui gerbang elektronik yang terintegrasi ya. Jika dibandingkan proses tradisional sebelumnya, sebelum SSM ini sangat tidak efisien ya. Sementara terpisah-pisah, input data harus dilakukan berulang kali dan prosesnya lambat. Eh, Sebelumnya itu eh, setiap kementerian itu punya aplikasi masing-masing. Nah, dengan SSM ini kita beralih ke sistem terintegrasi ya dari semua perizinan itu menjadi single source atau satu pintu ya, dan alur kerja menjadi lebih cepat, transparan dan efisien. Nah, di sini ada eh, apa namanya tiga pilar ya. Nah, tiga pilar ekosistem digital yang ada di Indonesia. Yang pertama OSS ya. OSS ini biasanya dibuat untuk perizinan apa untuk perizinan atau pembuatan NIB ya. Nah, yang fokus menjawab pertanyaan
pertanyaan ini siapa sih yang boleh berbisnis gitu kan dengan menertibkan NIB ini. Nah, yang nomor dua itu eh, INSW itu yang berfokus menjawab pertanyaannya apa yang sih sebenarnya yang diperdagangkan melalui syarat dengan menjadi loket tunggal dokumen tradisional itu tadi. Nah, yang ketiga itu NLI ya, National Logistic Ecosystem. Nah, yang fokus menjawab pertanyaan bagaimana keseluruhan proses logistik itu dari hulu ke hilirnya. Jadi aplikasi ini sangat bagus ya. Jadi apa namanya keseluruhan di satu aplikasi. Jadi mempersingkat waktu. Nah, dari awal tadi OSS itu tadi itu dari perizinan yang pertama dari NIB itu apa sih sebenarnya data-data yang diperdagangkan gitu kan lebih detailnya ada di situ gitu. Nah, nah yang ke alur yang kedua itu nanti masuk ke INSW dan INSW itu fokusnya sebenarnya apa sih yang diperdagangkan gitu ya, diperdagangkan. Nah, setelah itu bagaimana alur prosesnya sampai ke negara tujuan. Nah, ini gambaran atau contoh keberhasilan ya SSM dan pada proses kepabeanan dan karantina. Sebelumnya proses ini berjalan eh, secara panjang ya. Maksudnya alurnya itu masing-masing gitu loh. Jadi importir harus mengajukan ke karantina, terus menunggu persetujuan yang butuh waktu yang tidak tidak sebentar gitu dan baru kemudian mengajukan ke bea cukai. Proses ini memakan waktu yang banyak dan juga biaya gitu. Dengan adanya SSM ini proses untuk pengajuannya, satu kali pengajuan melalui NSW, data langsung diteruskan ke kedua instansi gitu. Jadi analisis risiko dan pemeriksaan fisik bahkan bisa dilakukan bersama. Hasilnya adalah efisien waktu, biaya, dan peningkatan transparansi. Jadi kesimpulannya ya, jadi kesimpulannya eh, Lartas dan single submission ini bukanlah dua kebijakan yang terpisah. Keduanya adalah dua sisi ya dari mata uang yang sama ya. Nah, dalam kebijakan perdagangan Indonesia, Lartas berfungsi sebagai rem strategis, mekanisme pertahanan untuk melindungi industri kesehatan dan uh, dan keamanan nasional ya. Sementara single submission berfungsi sebagai akselerator digital mekanisme yang menerjemahkan kompleksitas aturan atas menjadi proses sederhana, cepat, dan transparan. Uh, Sinergi antara perlindungan dan efisien ini yang menjadi fondasi dalam perdagangan Indonesia yang aman, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Uh, Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.